di sini kita bakal membahas tentang di kesehatan di lingkungan yang penuh toksik. Nah, di sini ada dua narasumber yang keren banget. Ayo kita sambut. Ayo kembali sini. Halo, halo, halo. Halo guys. Oke, terima kasih telah datang. Silakan dulu. Ya, makasih. Makasih guys sudah ngundang kita ya. Mantap. Oke, sebelum mulai, kalian pernah nggak sih ngerasa lingkungan sekitar ini bikin stres? Nah kalau dari aku sih pernah gitu waktu kecil. Soalnya kan ada di lingkungan rumah tuh yang lumayan toksik lah anak-anaknya gitu. Terus pas di usia sekarang juga banyak lah. Cuman di usia sekarang kita ini harus bisa memilih-milih lingkungan itu atau lingkungan kita dalam bermain lah, atau istilahnya nongkrong lah, ya bergaul anak zaman sekarang ini kan bahaya gitu ya. Iya, bisa ke bawah arus kalau Ya benar. Kalau saya ya. Nah, kalau aku juga pernah pas di rumah gitu ya lagi ada banyak pikiran, kadang mau cerita ke teman nggak ngebantu temannya, malah ceritanya tadi banding-bandingin, jadi sama kita juga jadi malas cerita gitu. Benar sih. Kadang kita juga harus bisa milih lah caranya sih. Nah, harus tepat cerita tadi mana, harus tahu orangnya gimana, orangnya bisa jaga rahasia atau tidak itu Ya sih. benar. Kadang kalau nggak jaga rahasia kan cerita disebar, cerita jelek kan nama Jelek di mata orang lain lah. ya udah sih. Nah, itu tantangannya. Oke, jadi gimana cara kita tetap sehat secara mental walaupun di lingkungan yang penuh toksik? Kayak Mungkin dari aku sih caranya harus pintar-pintar milih pergaulan sih zaman sekarang gitu ya tentunya. Soalnya di zaman sekarang ini ya banyak lah gitu anak zaman sekarang yang seumuran punya kasus-kasus yang lumayan parah lah gitu di TV maupun Ya di internet lah di sekitar. di teman-teman sekitar Ya, juga ada yang jauh yang dekat kita harus benar-benar gitu milih-milih lah milih-milih teman sekarang. pergaulan. ya, oke ya. Jadi kalau kamu gimana? Ya, Kalau saya gitu ya, sekarang mah harus bisa memilih yang lingkungan yang baik atau benar ya. Belum tentu apa, karena saat teman yang jelek gitu, kita juga jangan bisa, kalau bisa jangan ke bawah jelek gitu. Karena kalau ke bawah jelek juga ke kitanya juga gak baik gitu. Kadang orang zaman sekarang gitu ya biasanya ikut-ikutan doang gitu, ikut-ikutan gaul, pergaulan sekarang kan gitu ya, gangster. Cuma buat gaya lah. Cuman buat gaya gitu sekarang mah gitu. Kalau di usia aku mah sekarang ya berteman mah ini apa, milih-milih lah gitu, yang baik yang mana, yang merugikannya jangan didekati gitu. Karena yang merugikan mah biasanya mikirinnya diri sendiri gitu, ngomongnya mah ngomong wah teman-teman mah enggak gitu. Susah sekarang mah teman teh harus nyarinya yang benar-benar gitu. Kadang harus ada yang bisa jaga rahasia, teman juga perlu harus bisa solid lah kalau teman mah sekarang mah gitu. Iya benar sih. Lanjut aja. oke. Bener banget. Kadang di lingkungan toksik kita juga pernah belajar untuk berkata tidak, gak usah merasa bersalah kalau harus menjaga jarak dari orang-orang yang gak positif. Kalau sekarang itu saya mah masih happy lah, masih happy karena kesehatan mental lagi bagus lah, karena teman juga di sekitar sangat mendukung lah gitu. Iya sih itu perasaan sih ya paling ya harus happy sih zaman sekarang, tapi ya harus benar-benar memilih pergaulan gitu di lingkungan yang sehat gitu ya, menjauhi lingkungan yang toksik lah. Oke. Apakah Anda merasa sedih, cemas, ataupun stres akhir-akhir ini? Kalau aku mah enggak ya, udah lama belum apa sih, belum, untungnya belum sedih lagi gitu, belum ada sedih yang datang gitu, masih aman lah gitu ya. Faktor ini juga mendukung sih, faktor lingkungan positif sekarang. Kalau dulu mah lumayan negatif. Mungkin kalau sedih ada lah pastinya kan. Terus kalau stres juga setiap orang punya stresnya itu masing-masing. Paling ya kalau untuk sekarang stres untuk
kesibukan masing-masing lah, bukan dari lingkungan gitu. Soalnya kan kita udah remaja gitu, udah dewasa, udah pasti bisa pilih-pilih lingkungan juga gitu. Betul. Oke. Bagaimana Anda mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut? Ayo. Kalau aku ya pasti jauhi lingkungan itu yang toksik gitu, rasa yang gak nyaman. Betul. Cuma kalau kita bertahan juga dah, kalau gak nyaman mah buang-buang waktu, energi, capek. Iya. Itu sih harus bisa lah, sekarang harus bisa milih lingkungan yang baik. Itu pasti sih poinnya. Ya, benar sih tadi, terus benar-benar pilih lingkungan. Oke. Apakah hal-hal yang tertentu dengan yang memicu perasaan negatif Anda? Mungkin kalau hal negatif memicu perasaan sih adalah pasti gitu, kayak misalnya teman ngajak yang aneh-aneh kan pasti kita gak mau gitu kan. Kalau itu bener, kalau kitanya tahu itu bahaya terus gak bener, ya kita harus gak mau lah. Ya itu benar sih, harus berani nolak sih. Ya berani nolak lah, berani ngomong. Berani nolak, berani ngomong. Ya jangan apa, Jangan diem mau tapi dalam hati saya enggak sebenarnya mah mau ngapain sih di sini juga gitu, nggak bisa nyanyi di sini juga enggak gitu, malah ngerugiin gitu. Iya. Betul. Oke. Bagaimana interaksi Anda dengan teman-teman keluarga atau guru di sini? mungkin maksud di sini lingkungan kali ya. Ya lah di sekitar kita lah. Iya. Di Kalau sekolah. kalau interaksi sih ya pastinya baik gitu, orang tua, guru maupun teman ya harus baik-baik aja sih, Oke. nggak ada yang aneh lah Iya. kalau saya gitu. Kalau saya mah orang tua sangat mensupport ya apa yang saya lakukan juga gitu. Kalau di lingkungan di sekolah teman yang gitu-gitu ya lumayan positif lah lingkungannya, nggak pernah apa sih Aneh-aneh gitu. menjerumuskan ke aneh-aneh gitu. Di sekolah juga sekarang nyaman lah gitu, apa sih maksudnya gitu. Kalau guru-guru ya guru-guru mah yang membimbing di sekolah baik ya, kadang kala itu mah emang salah kita biasanya gitu. Benar sih, Iya. ada yang bandel ya. Yang bandel ya itu mah guru juga marah, berarti tandanya sayang ke kita. Oke, betul banget ya. Bagaimana Anda mengatasi perasaan yang begitu buruk di lingkungan ini? mengatasi Ya, mengatasinya bagaimana? mengatasinya sih ya tadi sih gampang, dengan cara menjauhi. Yang pertama menjauhi, terus yang kedua pintar-pintar milih lah ya, pergaulannya itu baik atau enggaknya. Udah sih itu. Ya poinnya mah harus bisa milih lah, sekarang udah lingkungan sekarang kan banyak ya orang-orang juga karakternya berbeda-beda gitu ya, kita juga harus bisa milih karakter yang baik yang mana yang enggak, menjauhi lah yang buruk. Sekarang yang positif-positif aja guys ya. Oke, Betul, betul banget ya. Oke. Kepada siapa Anda mencari dukungan saat merasa tidak enak badan? Bukan ini. Bukan enak. Jadi Gak bagaimana enak perasaan Anda? perasaan, ya. Perasaan Anda sedang sedih banget. Kalau sedih kita milihnya ke siapa gitu. Kalau aku sih yang pertama, aku kan orangnya lumayan dekat lah dengan orang tua gitu kan di rumah, Iya. terutama ibu gitu kan. Palingnya cerita gitu ke ibu kalau ada masalah ini, tapi itu pun ceritanya nggak masalah yang terlalu apa ya, berlebihan gitu loh. Ya ada batasnya lah, bercerita juga. Orang tua yang mana yang bagus, yang baik yang mana. Ya terus yang kedua ke temen gitu, temen deket. Ya wes teman paling ya bercerita ke teman sih. Sama perasaan. Kalau saya mah ya orang tua pasti itu yang pertama, kalau ibu biasanya, karena saya lebih dari dulu juga lebih dekatnya ke ibu, pasti kalau ada masalah apa pasti ngomongin ke ibu gitu. Kadang juga kadang cerita ke teman gitu, kadang cerita ke teman. Kadang nggak sering gitu kan. Hah? Ya kadang aja nggak sering. Kadang, tetapi nggak sering. Oke. Mantap. Jadi intinya adalah mengenal diri sendiri, memberikan batasan, cari kegiatan positif, dan jangan takut untuk minta. Bener. Bener guys. Mantap. Keren banget. Bagaimana Anda mengatasi perasaan-perasaan negatif tersebut? Saya dulu kan dulu. Kamu aja lah. Oh aku. Iya. Cara mengatasi perasaan negatifnya mungkin dengan cara apa ya?
jauhi lingkungan Bisa. bisa tuh Jauhi lingkungan yang toksik. jauhi ya sih benar. Ya jauhilah lingkungan yang toksiknya gitu buat kesehatan mental kita juga. Karena itu juga bahaya buat kitanya, buat diri kita lah, buat mental kita juga. Oke. Kalau kamu gimana? Nah, kalau saya cara menghindarinya juga lebih baik jauhi yang gitu pertama, dan kita harus bisa memilih karakter orang yang baik yang gimana, yang tidak baik yang gimana gitu, yang membawa kita lebih positif yang mana, yang ke negatif yang mana. Ya jauhi yang negatif, pasti positifnya tetap dia. Udah sih itu pasti. Oke. Bagaimana tidur dan atau makan Anda di akhir-akhir ini kalau misalnya di lingkungan yang penuh toksik banget? Wah, Makan atau toksik? Makan toksik bukan. apa tak? Pertanyaannya gimana? Kamu teh ini, kamu teh tidur, nah dan makan, nah di sekeliling kamu teh ada yang Ya, seseorang bener yang lah. toksik lah. Ya, Oh, gitu. jadi maksudnya mempengaruhi gak sih cara makan maneh sih kan sih? Mungkin makan sih enggak ya. Tidur. Paling tidur lah, soalnya kan pasti ada yang berisi gitu kan, ada yang negatif juga gitu kan, yang lain. Apalagi di lingkungan kita itu kan ada yang nggak bener lah. Kalau saya ya, biasanya kalau makan enggak ya, pasti dah makan mah. Kalau lapar pasti makan. Kalau iya mah bener enggak? Bener. Bener enggak? Kalau lapar mah makan kan. Betul. Enggak ngaruh dari lingkungan toksik gimana juga kan. Kalau mau tidur pas di sana ada sedikit ngaruh lah. Kalau ada teman yang gimana ngomongin kita di belakang kan biasanya kan kepikiran. Bener sih. Pas mau tidur jadi overthinking biasanya. Bisa jadi gak bisa makan. Enggak sih, maksudnya makan. Ini Makan aja gitu. kalau mau tidur kan biasanya tepat-tepatnya malam mau overthinking. Nah, itu kan Apalagi overthinking. cowok ya. Overthinking itu biasanya bahaya. Nah, biasa orang yang gitu tuh gara bahayanya dari tempat cerita. Oke. Yuk. Bagaimana seseorang bisa bertahan di lingkungan yang toksik? Bertahan sih. Ya, jadi seseorang teh ada yang gak suka banget. Tapi kita memang tetap bertahan di situ. Oh, jadi cara bertahannya gitu kan. Apa ya? Mungkin mau simpel mah ya pindah ya lingkungan. Pindah Bener ya? simpel. Simpel kan? Simpel gak? Kalau yang mudah yang simpel pindah gitu ya. Pindah lingkungan. Tapi kalau kamu pindah, Ya itu konsekuensinya harus kuat. Ya, gitu. ya harus terima lah. Harus nerimanya, kalau tidak gitu jangan terpancing ke negatifnya. Hmm. Bawa baiknya lah. Tapi susah sih dapat yang gitu kan. Kalau capek Pindah salah gitu kan. pindah salah, mau gak pindah tapi kitanya gimana? Iya. Jadi udah apa? Ya Udah susah, kalau udah di sini gitu kan, apalagi lingkungan toksik. Oke. Apakah ada perubahan perilaku yang mencolok seperti menarik dari lingkungan sosial atau penurunan prestasi? Jadi misalnya kamu tuh ada di tempat yang penuh toksik. Nah, di sekolah kamu, di sini teh banyak yang ngomongin kamu tak. Jadi kita ngaruh gak sih karena Cara cara belajar, cara belajar. cara belajar kita di sekolah jadi ngaruh gak? Bisa sih, kalau terutama buat aku bisa sangat ngaruh gitu kan. Apalagi kalau kita gak punya teman contohnya itu kan, itu sangat ngaruh ke kita gitu kan, di sekolah apalagi. Terus ya yang kedua sih tergantung orangnya sih. Kalau orangnya bisa nahan gitu, suruh sabar, ya mungkin bisa. Kalau Kita sih. menurut aku ngaruh banget itu ya. Kalau misalnya kita di sekolah diomongin gitu-gitu ngaruh, apalagi kalau misalnya kita di sekolah juga tidak banyak berbicara lain gitu ya, pasti susah gitu beradaptasinya di lingkungan gitu juga. Jadi orang teh berpikirnya yang lain gitu. Kenapa? Jadi kita teh harus bisa ini ya, berkomunikasi gitu tadi gitu teh. Jangan diam teh malah bikin orang teh kenapa diam gitu, jadi diomongin gitu. Jadi kebaik gitu, Jadi susah buat kepikiran bersosial juga gitu. Iya, jadi kepikiran juga ceritanya kalau ke diri sendiri gitu. Betul banget ya. Oke ya.
bagaimana Anda menjaga kesehatan mental Anda kalau di lingkungan yang penuh toksik? Kalau saya menjaganya lebih makan yang sehat. Oh tidak. Oke. Wah enggak dong. Makan dulu. Oh makan ya. Ya. Bisa makan tuh bisa kan? Bisa makan. Makan yang Jadi kita banyak. sendiri. Iya, makan yang banyak biar happy. Nah, terus apa lagi? Jalan-jalan dan pergi dari lingkungan itu bisa. Bisa. Jalan-jalan, bisa jalan-jalan. Cara kalau banyak uang di jalan-jalan. Pergi sejenak, lupakan apa yang kita lalui. Anjay. Jalan-jalan lah. Bisa ya. Bisa. Biar kepikiran juga tak lebih tenang. Healing kali ya. Healing. Healing bahasa sekarang. Ya, Healing. healing. Main lah dengan teman. Healing no part. Main sendiri. Iya. Kalau kamu gimana? Apanya? Yang bagaimana Anda menjaga kesehatan mental di Ya, lingkungan mental yang mental. toksik ini? Iya. Banyak uang itulah cara menjaga. Wah, banyak uang. Puasa. Karena uang itu Sumber bahagia. Kan? Sumber bahagia. Sumber bisa. Terus kalau misalnya kita punya teman yang ngejauhin kita, terus kita punya banyak uang, ya kita juga datang. Tapi teman pas kita jatuh kita akan membantu. Benar. Karena yang teman lihat kalau mau berteman dengan itu pasti yang lihat uang bukan pertemanannya. Jadi pas kita jatuh juga udah percuma. Gak akan ngebantu yang gitu. Iya. Cari cewek kan? Cewek juga sama kan gitu bro. Ya, Ya harus ini ya, ceweknya harus yang mau ini bantuin kalau lagi jatuh. Bisa. Kalau teman dibeli mah tuh pas gak ada uang dibeli pakai apa? Pakai daun. Kenal. Pakai bakso kan? Bakso. somai. Mau betul lah. Lanjut. Oke. Apakah ada hal-hal yang membuat Anda merasa cemas atau depresi di lingkungan yang penuh toksik banget? Pasti ada depresi mah ya. Depresi. Depresi mah nggak paling kepikiran lah. Depresi yang kecil ya, yang nggak sampai buat kita pengen Ya itulah. bahaya. Pasti ada. Tapi kamu sendiri pernah nggak gitu? Nanya ya, Di nanya ya. lingkungan? Langsung nanya balik. Baik. Baik. Pernah enggak? Aja. Apa tuh gimana contohnya tuh? Oke. Jadi kita cemas teh kan merasa terjauhi kan? Ya, Ya, tidak benar. tenang. Ya, tenang lah, Tidak ya. tenang. Yang nyaman. Ya, selalu kepikiran apa yang kita lakukan teh merasanya kayak lu dikomen orang kayak. Nah, biasanya kan gitu ya cemas mah ya. Benar sih. Apa? Ya kamu pernah nggak gitu? Masa cemas gitu misalnya. Terus pernah ngerasain hal yang negatifnya nggak gitu dari lingkungan yang toksik gitu kalau kamu sendiri? Nah, ada nggak pengalamannya? Gimana ya? Penasaran juga. Penasaran. Bosnya juga guys. Oke. Penasaran juga. Oke, nah sumber kita nih masa ingin bertanya balik pada saya. Oke. Iya. Oke, Penasaran. saya tampung juga nih Gas. pertanyaan, Gas. Oke. Jadi Apa tuh gimana tuh? Jadi yang pertama Iksan itu apa pertanyaannya? Tadi apa pengalaman kamu pernah ada nggak di lingkungan yang toksik gitu? Pernah ada pengalaman nggak kamu gitu? Oh, pernah. Yaitu dijauhi teman atau selalu dibully teman. Nah, itu. Itu kalau boleh tanya masa ke umur berapa gitu? Oh, kalau itu sih saya bakal secara rinci banget. Jadi di umur yang begitu relatif masih kecil banget. Masih kecil. Kecil ya. Ya trauma sendiri buat di host kita ya. Kira-kira umur berapa tuh? Masih kecil Kira-kira, lah. oh ya umur berapa? Kira-kira masih kecil tuh kan? Masih kecil kan beda-beda relatif gak sih? Oke. Ya, betul. Nah, di umur yang begitu relatif kecil yaitu 10 tahun. 10? Iya. Sebelum sekolah berarti ya? Udah dong. Oh, udah. Udah Oh, udah. 3 ya? Iya. 3. Kelas 3 SD. Iya. Itu kan gimana cara kamu ininya gitu? Mengatasi itu gitu? Oh, itu cukup mudah banget. Yang pertama-tama ya kita cuekin aja lah ya. Bener sih Itu cuekin. bener. Cuekin Cara aja. terbaik. Cuekin. Kita membuat relasi yang baru. Betul. Bener. Nah, gitu saja. Ya. Kalau kamu pertanyaannya apa? Apa ya? Jadi apa hal negatif kan? Nah, Hal negatif yang dialamin selain yang tadi, selain yang dibully atau yang tadi lah apa? Oke, hal negatif yang selalu dibully atau yang ya, lain. misalnya selain dibully, Iya. apakah ada hal negatif yang pernah terjadi gitu? Karena itu sih lumayan Iya. ya, lumayan berbekas lah. Ya, misalnya Oke. yang ngaruh
terhadap pikiran kita lah, mental health kita, Hmm. kesehatan mental kita pernah aja ada nggak, belum ada gitu atau ada gitu. Oh ada sih, tapi ini cuma satu saja sih. Apa itu? Kalau boleh tahu. Oke. Apa tuh guys? Salah, jangan dulu ketawa-tawa ya. Oh, siap. Kita harus bersabar menunggu jawaban ke saya ini. Siap, siap. Dan ini Mana? cukup lama banget, dan ini akan Gak apa-apa, gak apa-apa. singkat waktunya. Kita mah santai, kita mah ini dah senang mendengar orang bercerita juga ya. Walaupun saya narasumber, tapi saya juga suka dengar. Ya, pengen nanyakan gitu ya suka hal dengar sama cerita juga. Oke, ya. Hal yang terburuknya bukan? ya Ya. hal negatif lah. Hal negatif bukan terburuk, hal negatif. Yang Kata negatif. terburuk jadi yang Yang negatif. Oke. Yang negatif itu apa? Yang negatifnya itu adalah cuma satu, yaitu selalu dijauhi oleh teman-teman. Itu saja. Apa yang membuat temannya itu menjauh gitu? Apakah dari temannya itu sendiri atau gimana gitu? Cukup simpel, yaitu dijauhi dari apa ya, dari suatu nilai lah ya. Saya itu dulunya itu jelek banget di kelas 3 itu. Gara-gara sekolah dia Hmm? ya gara-gara lagi sekolah. Iya, itu gara-gara nilai dari sekolah, jadi begitu. Dia boleh balikin aja ke kita sekarang. Nanya. Bagian host. Ya. Coach ada yang mau bertanya lagi apa gimana gitu? Oke. Bagaimana cara Anda mengatasi lah lingkungan yang toksik itu dengan cara yang mudah banget dan simpel banget. Jadi bagaimana? Mudah sih. Apa ya? Mudah banget, so. Apa healing paling Jadi, kayak mudah jalan-jalan jogging atau bisa jogging olahraga gitu kan. Kalau saya mungkin juga biar gak stres ya, motoran di jalan. Itu Malam-malam mengendarai motor sambil mabuk itu enak Sendiri. banget. Sendiri. wih itu. Itu kalau Adit mau nyobain bisa, itu enak kok. Oh, saya mah tidak bisa. Aduh. Gak apa-apa. Pada enakan gitu. Itu enaknya kan naik motor malam-malam gitu. Angin sepoi-sepoi, balik ngelamun, wah itu stres keluar semua guys. Kalau saya mah di rumah saya mah macet sih. Wah benar ya. Oh jalannya kan. Jalan. Depan kolam renang. Iya betul banget. Wah betul itu. Itu sih menurut aku sih jalannya jangan kecil sempit. Jadi banyak jalan jadi banyak yang macet. Iya, banyak banget kontainer truk yang lewat di situ. Tangki kan. Iya, Isi betul. air gitu. Si air. Iya. Atau kontainer makanan pun masuk lewat di rumah saya nih. Nah itu izin nanya apa? Menurut kamu itu gimana gitu yang jalan itu? Apakah menghambat kamu buat keluar gitu aktivitas? Kalau kamu apa? Minum. Kamu ini Ini aku nanya aja, kamu. dia dulu aja jawab Oke. tadi. Aku mah gampang nanti. Oke ya. Baik. Dengan audiens kita yaitu namanya Putra Arya Bisma ya. Oke. Ya Oke. jauh aja. Jadi pertanyaannya teh apa tadi teh? Ya menurut kamu gimana lah soal tanggapan tentang jalan di depan rumah kamu itu kan lumayan kecil itu kan sempit. Ya ini gak apa lah kita keluar dari tema kita Keluarin saja. obrolan kita gak apa-apa kan? Keluarin aja. Gak apa-apa kan Apa aja. izin nanya aja gitu kan gimana Apa gitu. enggak? Oh, produser boleh ini? Boleh kan? Aman? Aman. Oke. Itu kan nyaman banget tuh aktivitas gitu kan terutama kamu ini sibuk gitu kan dalam bikin konten gitu kan apalagi host itu kan harus banyak syuting gitu Ya, awas lah, capek ya. ya terus gimana tanggapan kamu nih soal jalan yang macet Ngaruh banget gitu sih gitu. Jalan macet deh. Ya kalau kamu menurut kamu macet ngaruh. Menurut saya ya sebagai host di sini, dan saya akan menjawabnya dengan singkat saja dan Singkat. sangat singkat, yaitu Siap. apa jeng 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 jeng, yaitu benar-benar mahal. udah berapa sih Iya. Ini- Apa-apa. pemerintahannya harus diganti sih harus lihat di Wah, jalan sial lucu guys. Aduh. benar sih aku mau jadi dia juga sangat menghambat tuh kan Menghambat lah macet. Mau berangkat sekolah telat nanti kan. iya macet Mau berangkat misalnya Terus? kerja kemana-mana, mau pergi kemana-mana macet jadi bete. Oh, benar sih ya solusinya sih harus
pemerintah kita kan harus lihat Iya. itulah jalan itu dan harus segera Perbesar. perbesar Tapi lah. susah dibuat perbesar, masa digusur jalan. Ya, gimana lagi kan? Bikin underpass. Karena pas dicari tali. Underpass yang ditarik, yang tahu kan. Mahal. Ya itu mahal sih. Mahal Ya, sih. sok. Balik ke topik lagi aja lah. Oh, topik aja udah. Kan tadi aja yang awal. Intermezzo kan itu mah ya, intermezzo. Penasaran aja ini. Intermezzo. Oke. Lanjut. Bisa ada pertanyaan yang misalnya Adit penasaran nih mau nanya apa, kita boleh Ya, nanya. soal yang itu juga gak apa-apa, yang lain juga apa lah. Oke, iya. Jadi kita. Misalnya penasaran gitu. Gimana ini? Pertanyaan yang Adit ingin tanya, weh. Oke. Apakah kalian merasa kesulitan mengendalikan emosi kalau di lingkungan yang penuh toksik banget? Susah sih. Apa ya? Kalau kamu gimana nih? Kalau saya pengaruh banget lingkungan toksik. Emang susah kan? Bawaannya teh emang mau marah, Oh iya. marah gitu. Kalau karena ada kita juga nggak nyaman, dia mau apa juga Iya jadi sih benar. Jadi terbatas itu. iya terbatas gitu, jadi kita jadi susah gimana mau ngomong gini gitu ya. Tahu lah lingkungan toksik mah gimana ya, susah. Harus bawaannya teh marah mulu guys. Pasti emosi sih ya. Emosinya Mancing apa? mancing Emosi. megalodon. Megalodon Bisa cara banget nih. emosi guys, aduh megalodon. Serius dong. Oke. Biasa santai, terlalu dalam tadi obrolannya. Waduh, terlalu dalam banget sih. Aduh. Ya. Deep. Lama. Aduh. Lanjut guys. Oke ya. Oke. Apakah kalian ini merasa kehilangan percaya diri kalau di lingkungan yang penuh toksik banget? Jadi Percaya diri. jadi nanti kayak gini, kamu tuh di lingkungan toksik, nah kamu tuh kan harus selalu dikecilkan, Oh ya. disakiti terus. Nah, jadi apakah kamu kehilangan kepercayaan diri? Yang percaya diri sih kalau yang pertama pasti, kalau yang baru-baru gitu kan, nanti kalau udah kelamaan sih pasti ada lah percaya diri juga. Apa prinsip hidup yang paling kamu pegang nih, atau yang terkuat di dunia ini? Prinsip hidup saya. kamu dulu deh. Ayo, Prinsip- kamu dulu. Prinsip hidup saya jangan ganggu orang lain. Kalau nanti kalau diganggu males gitu. Wih, malu Jangan jangan diganggu, jangan ganggu orang lain lah gitu. Jangan mulai duluan. Jangan mulai dulu. Hidupnya nyantai-nyantai, jangan musik bagus gitu, jangan musik orang lain. musikan. Kalau di musik balik kan malas kita juga. Kamu semua musik. Kalau mana kamu coba? Oh iya, Prinsip mau apa? apa ya? Prinsip mana? Ayo, Nggak tahu ya prinsip. Gak punya Prinsip prinsip. hidup kamu tuh apa? Prinsip hidup mana? Karena iya, kalau nggak diajak jangan ikut. Oh iya benar sih. Kalau misalnya kita gak diajak, ya jangan ngajuin diri kita untuk diajak gitu kan. Karena itu juga ngaruh ke mental gitu kan. Kalau kita lagi sendiri, karena kita sendiri ini harus apa, belajar dulu mencintai diri sendiri lah. Nah, Kesehatan mental itu. Self Self love. self love sangat baik ya, harus bisa mencintai diri sendiri baru orang lain. Benar. Betul lah. Masa mencintai orang lain diri sendiri aja belum disayangi. Oke. Wih, benar-benar ya. Sangat mendesak banget ya. Udah ambition sih. Menjadi presiden seumur hidup ya. Oh, seumur hidup. Benar Benar. apa ini teh percintaan? Hai. Masa Ini mah prinsip hidup yang tadi teh ya. Nah, Nah, teh nanti memiliki benar-benar memiliki posisi sosial anda itu jadi presiden seumur hidup. Benar-benar. Oke. benar-benar obrolan Oke. random. Apa ketakutan anda di sini? Yaitu ketakutan apa yang kamu rasakan di hutan? Hutan. Oh ya di hutan ya. Oh, di Ketakutan hutan. kamu tuh di hutan tuh apa? Kota-kota di hutan dimakan makhluk. Harimau. Bukan makhluk. Di hewan liar itu dimakan, masa kayak di orang harimau. Oh, Tapi takut gak bisa makan. istrika. Di hutan disediakan bro makan mah. Bisa Ya kan? kalau percuma kalau gak bisa ngolahnya mah. Nah, makanya belajar ayeuna. Diajar. Belajar di survival. Heeh, Survival. survival. Kamu tuh survival enggak? Survival? Oh itu mah bohongan itu mah. Survival. Oh, beneran lah. Beneran bohongan. Bener bohong. Bohong. Bener lah. Iya bohong. Survival. Kita aja yang hidup di Bekasnya sini. aja ditinggal. Nih, kita aja ya sekolah. Kita hidup di daerah juga butuh survival. Nah iya jadi di kota juga survival ya. Kalau Cari nggak ada kerjaan. jiwa survival mah mati. Oh jadi orang hutan ya? Bukan Bukan, bukan Cok. Nah,
si Utet Ya teh. orang Jadi hutan. Tarzan ya. Aduh, gas ini hostnya rada random. Sorry. Tarzan banget ya. Apa Jin? Pertanyaannya lagi apa? Oke. Sepertinya audiens ini benar-benar ini pertanyaan baru banget ya. Iya, baru banget itu. Oke. Apa pelajaran yang berharga yang pernah kamu pelajari di dunia ini? Pelajaran yang terbaik banget. Memanusiakan manusia. Wush. Apa kamu? Oke. Kamu apa? Ayo. Ayo. Sabar dong kawan. Memanusiakan manusia. Menjaga perasaan. Menjaga cinta. Perasaan bukan. Perasaan. Perasaan Aduh. bukan cuma cinta, tapi Cinta. perasaan diri sendiri. Cinta kepada mobil. Tahu nggak artinya memanusiakan manusia? Apa itu? Tahu nggak kamu? Ya enggak apa itu. Aduh, memanusiakan manusia adalah kita memanusiakan manusia, jangan memas sama sah. Ah, berat dong juga. Enggak memanusiakan manusia, jadi kita manusia teh lebih berpikir bahwa ini tuh sama seperti kita, menolong sesama, itu maksudnya memanusiakan manusia, membantu orang satu susah, itu maksudnya memanusiakan manusia. Pelajaran. Betul banget sih. Betul banget. Ada yang suka ini benar-benar, ada yang suka tertawa dan tertawa terus. Aduh, iya. Tertawa. Aduh. Aduh. Oke, kita ke segmen lucu ya. Aduh, serius ada segmen. Jadi tadi udah lucu dari tadi. Dari tadi gak Ini ngerasa bukan ya? lucu ya. Gak Ini ngerasa ya? giliran yang lucu ya. Aduh, kalau yang tadi aja lucu, masa yang ini gak lucu banget. Jadi gimana segmen lucu teh guys? Gak ngerti ini, aduh gak ada briefingnya. Oke, tutup saja. Ya, terima kasih kepada dua audiens kita yang terhormat ini. Keren banget. Oke, Mantap. keren banget sih. Memiliki posisi yang jadi presiden yang kedua kalinya. Amin. Amin. Oke, sekian dari channel Titik Kumpul ini. Sampai jumpa di next video. Goodbye. Bye. Bye.